Kami dari kelompok C ingin menjelaskan permasalahan transportasi perkotaan dengan topik transportasi dan polusi udara yang akan saya jelaskan bersama rekan-rekan saya. Pertama, saya akan membahas permasalahan transportasi dan polusi udara. Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Polusi udara berkaitan erat dengan perkembangan teknologi. Salah satunya adalah perkembangan pada bidang transportasi. Pada era modern ini, emisi yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor tidak dapat dipungkiri. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup LH DKI Jakarta Andon, polusi udara di Jakarta 75% itu transportasi, selebihnya aktivitas industri dan domestik. Permasalahan Jakarta sebagai ibu kota negara memiliki polusi udara yang sangat parah. Secara keseluruhan berikut adalah tabel kendaraan bermotor di Indonesia dan di Jakarta. Pada tabel yang pertama dapat kita lihat di sini terdapat jenis kendaraan dan jumlahnya pada tahun 2011 sampai 2013. Dan kita bisa melihat dari 2011 sampai 2013 terdapat peningkatan jumlah kendaraan pada tahun 2011 sampai 2013. Lanjut pada tabel yang kedua, jumlah kendaraan di Jakarta tahun 2011 sampai 2013. Di sini kita bisa melihat terdapat peningkatan juga, tetapi peningkatan yang sangat signifikan pada sepeda motor. Sekian. Ya, selanjutnya saya di sini akan membahas perihal apa saja sih dampak polusi udara pada transportasi. Emisi gas buang berupa asap knalpot adalah akibat terjadinya proses pembakaran yang tidak sempurna dan mengandung timbal atau timah hitam, suspended particulate matter, oksida nitrogen, oksida sulfur, hidrokarbon, karbon monoksida, dan oksida fotokimia. Dalam hal ini, terhadap beban emisi total, kendaraan bermotor menyumbang sekitar 71% pencemar oksida nitrogen, 15% pencemar oksida sulfur, dan 70% pencemar partikulat. Menurut WHO, polusi udara yang terhirup dan masuk ke dalam sistem pernapasan menyebabkan gangguan pada paru-paru dan sistem kardiovaskular. Bahkan, polusi udara bisa menyebabkan stroke, penyakit jantung, penyakit paru-paru kronis, infeksi saluran pernapasan, dan pneumonia. Indeks AQI atau Air Quality Index Jakarta berada di angka 158, masuk kategori polusi moderat yang bisa berdampak serius pada orang yang sensitif, termasuk kelompok anak-anak, orang tua, serta orang yang memiliki penyakit pernapasan dan jantung. Pada level ini, masyarakat diimbau mengenakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan. Selanjutnya berdampak pada awal pandemi COVID dan diadakan PSBB pertama. Terdapat penurunan polusi udara akibat pengurangannya mobilitas yang membuktikan bahwa memang polusi udara hampir dihasilkan oleh sektor udara. Di sini kita lihat grafik indeks standar pencemar udara di DKI Jakarta pada Januari 2019 hingga Juni 2020. Di sini terdapat penurunan akibatnya PSBB yang pertama dan juga akibat pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya ada jumlah kematian akibat polusi udara berdasarkan wilayah. Di sini ada Asia Tenggara, ada Pasifik Barat yang mempunyai nilai tertinggi. Jumlah kematiannya hingga 2.000 orang, lalu ada Afrika, lalu ada Mediterania Timur, lalu ada Amerika yang paling rendah jumlah kematian akibat polusi udaranya. Di sini kita lihat Asia Tenggara paling tinggi, semua ini sumber dari WHO. Terima kasih. Solusi dari kami untuk mengatasi polusi udara akibat lalu lintas adalah dengan meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi. Situasi ini terjadi karena banyaknya asap oleh pembuangan yang dihasilkan oleh kendaraan baik mobil ataupun motor. Lalu lintas yang begitu padat menghasilkan polusi udara yang banyak.
Kemudian yang kedua adalah merawat mesin kendaraan secara rutin. Kendaraan tidak dirawat secara rutin dan berkala lebih beresiko mencemari udara di sekelilingnya. Hal ini disebabkan oleh mesinnya yang bermasalah serta oli yang tidak pernah diganti. Untuk melakukan hal ini dapat dilakukan dengan contoh seperti ini, yaitu pemerintah memberlakukan peraturan perpanjang STNK dengan pengecekan mesin. Jika tidak lolos, maka tidak dapat diperpanjang STNK-nya, sehingga mesin-mesin yang tidak layak tidak akan bisa digunakan di jalan. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan transportasi umum. Dengan menggunakan transportasi umum, maka kita meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi, di mana kendaraan umum dapat mengangkut lebih sekaligus banyak orang daripada kendaraan pribadi yang seringkali hanya untuk diri sendiri. Kemudian ada berjalan kaki atau bersepeda. Jika tujuan Anda dekat, jalan kaki saja atau bersepeda. Selain sehat juga tidak menghasilkan polusi udara. Kemudian menambahkan ruang terbuka hijau oleh pemerintah dan masyarakat. Ruang terbuka hijau di sekitar lalu lintas dapat mengurangi polusi udara akibat CO2. Kemudian mempromosikan kendaraan bermotor listrik yang ramah lingkungan. Yang sudah kita ketahui bahwa kendaraan listrik ini sedang tren di mana-mana, apalagi di Indonesia. Nah, kendaraan listrik sendiri tidak menghasilkan polusi udara karena tidak terjadi pembakaran, tidak seperti mobil-mobil pada umumnya. Cara promosi dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu kendaraan listrik tidak kena ganjil genap atau pajak yang lebih kecil dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kesadaran tentang permasalahan ini. Jika setiap individu saja tidak sadar dengan adanya masalah polusi udara akibat lalu lintas, maka tidak akan ada yang bertindak, sehingga polusi udara ini hanya akan terus bertambah hingga suatu saat bumi ini sudah tidak tertolong lagi. Sekian presentasi dari kami. Semoga dengan presentasi ini kalian semua dapat tersadar dengan polusi udara yang mengancam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.